Berikutnya adalah strategi generik. Menurut Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli persaingan dalam industri sejenis. Strategi generik menurut Whelan dan Hanger berdasarkan pada konsep General Electric pada prinsipnya dibagi atas 3 macam, yaitu adalah strategi stabilitas. Strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Ya. Jadi berhenti di satu hal. Jadi perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Ya. Strategi ini resikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan. Jadi sudah tidak bisa bertumbuh kembali. Berikutnya adalah strategi ekspansi. Strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya. Sehingga aktivitas perusahaan meningkat selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung resiko kegagalan yang tidak kecil. Yang terakhir adalah strategi penciutan. Strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi. Khususnya yang mempunyai cash flow negatif. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun. Penciutan ini dapat terjadi karena sumber daya yang perlu dicuitkan itu lebih baik dikerahkan. Misalnya untuk usaha yang lain yang sedang berkembang. Jadi kan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang punya perusahaan lain juga ya. Jadi itu pun juga hal yang lazim dilakukan. Nah, di dalam strategi-strategi utama atau yang namanya grand strategis merupakan strategi yang lebih operasional yang merupakan tidak lanjut dari strategi generik. Jadi ada beberapa macam strategi utama, itu adalah kelompok strategi pertumbuhan ekspansi atau grow. Merupakan strategi di mana perusahaan berkonsentrasi dan bertumbuh kembang pada semua atau hampir semua sumber daya yang sejenis. Strategi ini memiliki 2 cara, yaitu adalah horizontal, yang tadi dari sisi internal, segmen pasar diperluas untuk mengurangi potensi persaingan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang menciptakan produk-produk yang sejenis, tetapi pasarnya berbeda-beda. Kalau dari sisi horizontal, dari sisi internal segmen pasar diperluas untuk mengurangi potensi persaingan. Sehingga skala ekonomi jadi lebih besar. Dari sisi eksternal, perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Jadi banyak berita-berita di luar sana itu yang memang mereka membeli produk yang sama dengan produk dia. Kenapa demikian? Kenapa tidak bersaing? Karena ya itu tadi saling menguntungkan, baik perusahaan yang dibeli maupun yang membeli. Berikutnya adalah vertikal. Strategi ini dapat melakukan dengan cara mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok ya, atau distributor. Jadi terdapat satu atau lebih bisnis yang selama ini disediakan oleh perusahaan lain. Maksudnya adalah ketika adanya distributor atau pemasok yang memberikan bahan baku pada perusahaan, lalu dibeli oleh perusahaan itu sendiri, itu pun juga sering dilakukan. Ya. Kenapa tidak menciptakan perusahaan baru yang sama untuk pemasok itu? Ya, karena akan lebih banyak memakan waktu untuk mempelajari prosesnya, sehingga lebih mudah untuk membeli perusahaan tersebut. Berikutnya adalah strategi pertumbuhan atau diversifikasi. Strategi ini menuntut perusahaan untuk tumbuh dengan cara menambahkan produk atau divisi yang berbeda dengan produk atau divisi yang telah ada. Strategi ini terdiri dari beberapa cara, yaitu terpusat secara konsentrasi, yaitu satu bidang, atau konglomerasi, baik secara internal maupun eksternal. Sasaran dari pertumbuhan produk antara lain adalah untuk menjaga pangsa pasar, mengurangi persaingan, menekan biaya dan meningkatkan keuntungan, di mana strategi pertumbuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah terpusat dan konglomerasi tadi. Nah, terpusat melakukan penambahan produk atau divisi yang sudah ada pada perusahaan sebelumnya, dilakukan dengan cara yang masih sama dengan produk atau jasa yang sudah ada, atau konglomerasi melakukan diversifikasi, ya, atau perbedaan atau tidak ada hubungannya dengan lini produk atau jasa yang telah dimiliki sebelumnya. Itu pun juga bisa dilakukan. Ini tadi kelompok strategi stabilitas.
strategi istirahat. Nah, kelompok strategi stabilitas tadi adalah strategi yang paling sesuai bagi perusahaan yang berhasil pada industri dengan daya tarik industri medium. Ya. Ada 4 bentuk strategi utamanya, yaitu adalah strategi istirahat. Strategi ini tepat dilakukan sebagai strategi sementara agar perusahaan dapat mengkonsolidasikan sumber daya yang ada setelah menghadapi pertumbuhan cepat. Yang kedua adalah strategi waspada. Perusahaan tetap melakukan usahanya dengan hati-hati karena adanya faktor-faktor penting yang berubah pada lingkungan eksternal seperti peraturan dari pemerintahan. Jadi meskipun istirahat tetap adanya waspada ini tadi. Ada juga strategi tanpa perubahan. Pada strategi ini, perusahaan tidak perlu melakukan perubahan-perubahan yang berarti. Pada strategi ini, perusahaan tetap melakukan usaha-usaha yang sedang dijalankan dan hanya melakukan sedikit penyesuaian, misalnya karena terjadinya inflasi. Atau yang keempat adalah strategi laba. Strategi ini lebih mengutamakan keuntungan saat ini, meskipun memiliki resiko besar dengan mengorbankan pertumbuhan masa depan. Hasilnya seringkali ada kesuksesan dalam jangka pendek sekaligus dengan stagnasi dari jangka panjang. Ada juga dalam proses strategi itu ada kelompok strategi pencuitan. Strategi jenis ini bertujuan untuk melakukan penghematan atau pencuitan. Yang tadi ya sama ya. Strategi turnaround. Strategi ini sebaiknya digunakan pada saat daya tarik industri sedang tinggi. Walaupun perusahaan sebenarnya mengalami kesulitan meskipun belum kritis. Strategi ini menekankan pada upaya perbaikan efisiensi operasional yang pelaksananya terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah masalah kontraksi, yaitu upaya-upaya yang tujuannya mengurangi biaya-biaya perusahaan, misalnya berupa pengurangan pekerja atau pegawai dan pengeluarannya untuk hal-hal yang dianggap kurang perlu. Yang kedua, masalah konsolidasi, yaitu pengembangan program-program untuk menstabilkan perusahaan yang sudah mengalami perampingan tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah strategi captive company. Strategi ini beberapa aktivitas dari bagian tertentu yang kurang menarik perlu dikurangi, kemudian diusahakan agar fungsi-fungsi lain menjadi lebih menarik, sehingga diharapkan ada calon investor mau menginvestasikan modalnya di perusahaan ini. Ya, lebih ke seperti itu. Untuk strategi berdasarkan posisi persaingan dan daya tarik industri, itu ketika posisi persaingan itu kuat dan daya tarik industri itu tinggi, maka akan adanya pertumbuhan konsentrasi via integrasi vertikal. Ketika persaingan biasa dan industrinya tinggi, maka pertumbuhan konsentrasi via integral horizontal. Ketika lemah, pengurangan adanya turn around. Ya. Ketika sedang, stabilitas, istirahat, dan lain sebagainya tadi ya. Sama. Ketika industrinya rendah dan daya saing dan persaingannya lemah, maka bisa dilikuidasi atau dibangkrutkan. Sedangkan dari matriks internal eksternal, kita bisa melihat kekuatan internal eksternal ketika tinggi dan daya tarik industri tinggi, maka akan adanya pertumbuhan atau grow. Ketika kekuatan internal eksternal rata-rata dan industri tinggi, maka akan bertumbuh konsentrasi melalui integrasi horizontal tadi. Ketika kekuatan internal eksternal itu ada lemah dan daya tariknya itu tinggi, maka ya retracement atau turnaround hampir sama sih seperti yang tadi. Di dalam proses penyeleksian strategi itu yang pertama harus tanggap terhadap lingkungan eksternal. Jadi harus tahu nih untuk lingkungan eksternal itu seperti apa. Jadi itu perlu dipelajari. Yang kedua, mencangkupi keunggulan kompetitif yang terus-menerus. Yang ketiga, harus konsisten dan dengan strategi lain dalam perusahaan. Yang keempat, menyediakan fleksibilitas yang memadai bagi bisnis dan perusahaan. Yang kelima adalah menyesuaikan diri dengan misi perusahaan dan tujuan jangka panjang. Yang terakhir adalah harus mudah dilaksanakan dalam perusahaan. Jadi percuma kita punya strategi yang baik ketika perusahaan atau SDM itu tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi saling berkolaborasi
antara strategi yang baik dengan SDM yang baik pula. Ya, itu mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini.